Ah. Ambo rumi menjalihkan masalahnya deko lambe-lambe wak pahami ya. Iya ya. Masalah zona merah dan tidak zona merah. Nah, sebenarnya MUI Pusat lah Telonso memakai istilah itu. Iya. Istilah itu tuh ndak ada penanggulangan karantina kesehatan di awak di Indonesia tuh. Betul ya. Carilah di peraturan di undang-undang ada ndak istilah zona merah, zona hijau, zona kuning, ndak ada. Nah, istilah itu dipakai di luar negari. Nah, ditambah dengan pernah muncul istilah itu dalam mitigasi tsunami. Pernah mendengar Padang itu dibagi 3 wilayah. Zona merah tepi pantai, zona kuning. Iya. Kalau lewat bypass satu zona hijau. Tapi untuk pandemi penyakit, wabah penyakit, ndak ada istilah itu doh. Betul ya. Nah, cuma MUI Pusat lah tersorong, petala lama pertanyaan ke MUI Pusat tak terjawab lo do. Jadi katanya dari pakar ya, janganlah dari pakar lah. Mau tanya ke sekjen, jangan dari pakar pak, bukan sebab awakku akan mengikuti perkembangan ko dari hari ke hari. Sedangkan istilah yang dipakai tidak cocok dengan protap nanado di negara awak. Betul. Tentu payah awaknya. Kok nanti zona merah sampai di luar pun nanti kok ganti negara berubah undang-undang. Baru keluarnya zona merah. Jadi nanado di dalam undang-undang karantina kesehatan itu wabah dan tidak wabah. Itu cuma istilahnya. Kalau daerah itu lah dianggap apa? Lah dianggap ada PDP di situ, ada apa? Itu wabah tuh. Nah, nggak ditunggu orang mati lah doh. Kalau ditunggu orang mati tentu tidak perlu awak ebo-ebo gini. Rancak awak majakan solat fikih solat jenazah, menghafami orang itu selai. Iya. Nah, jadi itu dan salah paham banyak tuh. Jadi zona merah tidak zona merah itu tidak ada di dalam istilah karantina kesehatan dalam masalah wabah seperti itu. Nah, ada 2 saja klasifikasinya, wabah dan tidak wabah. Nah, terakhir nan alun masuk wabah itu ada 3 provinsi. Dan terakhir itu Bengkulu di Sumatera, kalau Sumatera akhirnya kan lah masuk kan? Iya. Dengan meninggalnya orang di Masjid Taqwa Bengkulu. Nah, kemudian berikutnya NTT dan Gorontalo. Kini sadonyo lah wabah. Dan boleh tidak ke Indonesia. Nah, jadi awak lah daerah wabah karena itulah keluar aturan-aturan tanggap darurat. Dari gubernur, dari bupati, oleh kota kan keluar tuh. Alam ya. Nah, berarti awak lah daerah wabah. Itu satu catatannya. Dan kedua adalah perkara wabah dan tidak wabah, kalau wak bawakan dalam ijtihad itu hanya satu faktor. Nah, jadi bedakan antara kebijakan pemerintah dengan sikap awak dalam ulama di dalam mengambil keputusan hukum. Nah, yang diputuskan oleh gugus tugas oleh pemerintah itu hanya salah satu dari pertimbangan. Itu makanya kami buat di dalam konsideran carilah maklumat terakhir nomor 5 itu. Ya. Itu kan ada konsideran ba'a menentukan kedaruratan. Nah, kan ada 3 faktor di situ. Ya. Nah, kalau dalam kajian fikih itu ada tuh dalam dawabit darurah. Nah, ditambah dengan perkara ikrah, pemaksa orang terpasu atau tidak itu sebenarnya 3 yang diukur. Nah, yang pertama adalah hajam dari darar. Nah, besarnya mudarat yang akan menimpa dari sisi esensinya. Nah, kalau itu kan tak kebetika seluruh pakar mengecekkan corona aku babayo. Nah, seluruh pakar mengecekkannya ada. Bukan ilusi. Nah, kalau tidak percaya awak tu bekor tu payah awak ke IGD je. Awak cari, yo kalau tanya orang di sini itu jadinya doh. Iya. Kalau dari sisi itu tidak ada perbedaan pandangan dari sisi hajmud darar, dari sisi kualitas dari mudarat nanakan tibo yo ndak babayo ka manusia lah jale yo tu sepakai doh. Nah, yang kedua pertimbangannya adalah kemampuan orang untuk memikul mudarat. Juga harus dipertimbangkan. Samo jo kaji tapaso. Kalau seandainya orang nan dia baban 80 kilo diletakkan di pundaknya, berbeda dengan orang tu kalau umur 80 dengan umur 30.
Kalau umur 80 mungkin patah pinggangnya. Umur 30 mungkinnya santai senyumnya. Iya. Dari situ diukurlah kemampuan Sumatera Barat mengantisipasi mudarat nanti bokong. Kesimpulan Majelis Ulama, setelah ada data-data yang diambil dari berbagai pihak yang akurat dan meyakinkan, nah, Sumatera Barat tidak mampu mengantisipasi kalau peningkatan wabah kok signifikan. Betul. Maka itu rumah sakit rujukan sesumbar cuma 2, itu pun tidak siap penuh. Jamil dan Ahmad Mukhtar. Nah, itu pun tidak siap dengan berbagai macam peralatannya dan tenaganya. Dokter paru awak tak para orang. Nah, jadi seluruhnya kekurangan. Jadi kalau naik nanti jadinya tidak terlayani. Akibatnya apa? Tidak terawatlah orang-orang dan sakit. Kini makanya kan banyak disuruh isolasi di rumah mandiri dan PDP. Maka itu kalau datang rumah sakit saya tidak terlayani. Nah, kemudian berikutnya peralatan medis. Nah, banang kok talambe acok dulu malam ke Jakarta berkirim. Kini satu-satunya labor yang bisa melakukan observasi swab itu cuma labor Unan. Nah, lain tak bisa. Nah, kini Jambi je Bengkulu minta pula tu kaunan. Tapi belum diizinkan karena untuk melayani sumber sel lah keteteran. Alun le APD, alun le ruang isolasi. Kalau perlu ventilator untuk pembantu pernafasan, ventilator se-Sumatera Barat saja hanya 207 buahnya. Itulah barabut je orang TB itu, orang dan paru-paru, orang TBC. Nah, sedangkan untuk melayani kalau sudah dipakai di pasien COVID, tidak bisa dipakai kena lain. Kalau pakai kena lain menularnya. Nah, jadi itu faktor yang kedua, tidak siap. Kemampuan wak sangat minim. Nah, yang ketiga adalah dari aspek kemungkinan penyebaran wabah. Nah, itu yang dicari di MUI dengan eksodus baduyun-duyunnya orang rantau pulang. Sampai kini lah 49.000 terdata orang rantau pulang. Dan dari sampai nan biasa dahulu dahulu nan tahun lalu 23.000 itu berasal dari daerah Bogor, Jawa Barat, Jabodetabek, Jakarta. Nah, ditambah lagi Jawa Tengah, Jawa Timur. Sedangkan di luar Sumatera Barat sadonya adalah zona telah pandemi, telah endemik terjadinya wabah itu. Nah, jadi tiga itulah meyakinkan di Majelis Ulama dalam sidang iko berbahaya untuk sumber. Itu makanya MUI mengambil sikap. Mulai dari maklumat 2, 3 sampai 5. Nah, kini untuk kota, karena kota kok tidak bisa diisolasi. Sebenarnya orang kok sulit karena kini menentukan itu orang-orang dan keilmuannya ndak ngerti gitu. Itu yang dalam rapi yang sampaikan tuh ya. Kadang orang awak kok ilmu rendah, iman tinggi ya. Jadi asa-asa mana mau tuh ibu-ibu aja yang kemukaan rasulnya yang kemukaan gitu kan. Jadi itu ndak tinggi iman dulu. Itu udah iman namanya dulu. Iya. Itu selero namanya. Iman itu ndak ada nama lompek melebihi dari ilmu loh. Betul. Nah, kalaulah sampai iman melambung ilmu kurang tuh dah iman tuh waham namanya. Waham. Ya, so iman itu seiring dengan ilmu, semakin meningkat ilmu orang baru semakin tinggi imannya. Iya. So iman kok tak tagak melainkan di atas ilmu. Di mana keimanan tanpa ilmu, makanya awwaluddin ma'rifatullah. Nah, jadi kalau ada orang percaya saja tidak ada ilmu, itu kan ilusi namanya tuh, agak-agak. Nah, jadi orang-orang serupa itu mestinya kini konyo diajar tunduk ke pandangan ulama. Kok tidak model itu cara memahami. Nah, kini untuk kota kami berharap karena tidak bisa kota itu mengisolasi diri kini. Kini Sumbar sedang majukan izin PSBB. Itu sampai kini belum disetujui. Nah, jadi orang lalu lalang
Sawalunto walaupun daerah apa, itu kan daerah masih daerah satelit tuh. Kurang dari Tangka ke situ lewat, kalau ke Jakarta, kalau macam ke Darmasraya. Jadi mesti daerah itu daerah perkotaan. Jadi makanya kami putuskan daerah perkotaan itu tetap dalam keputusan meniadakan salat berjamaah dan jadi tolong amboraso langkah yang terbaik supaya jangan ditiru dan lain-lain. Puncak koordinasi dengan kecamatan. Iya lah 3 kali jalan mah ya. Cuman masalah giko ya. Ada dari nan tua-tua yang bekas mengaji-ngaji surau-surau zaman saisu nanganci kitab aja namo bu ya. Jadi nyoba tikari ngejo untuk ibu ti kami meninggal masaji. Wah kan siko kita udah bercampur aja. Itu sih alasannya yang terpaut tadi. Sementara kama saji dilarang kadai-kadai coba lain tidak dilarang doa. Itu saja alasannya taruhnya bu ya. Kece lah ke beliau. Mak kalau begitu menjawab sesuai jo kaji fikih tutu ya. Nah, kini kalau di Tagan anak-anak awak berzina. Nah, kemudian di hotel orang berzina. Jadi kapak suruhlah nak pak berzina ya. Jadi jadi karena orang tidak taat dan tidak patuh. Kalau urusan di luar musaji, indak ulama menyelesaikan. Mari wak tanya kapak apa nam di Pemda. Iya. Jadi jangan karena indak komit orang di luar musaji, akhirnya luar musaji awak ndak lupa tuh, di dalam musaji awak ndak lupa tuh. Nah, kemudian raso ibu, batanya awak cie. Lah begitu ulama tuan, taruhlah barana kitab kunyang kita baca dawak. Tu orang nak membaca kitab kunyang sepanjang hari mengecek serupa di kitab kunyang tu ya. Jarang tuan. Yeah. Nah, laiko adonyo mengecek model itu, laiko membantah masyarakatnya ketika diputus dari ulama. Dengan kepatuhan mereka, akhirnya kini model Saudi, Mesir, tidak naik doh grafiknya. Turun. Turun jadinya. Iya. Nah, awak kini masih tangka model itu. Sumatera Barat kepatang selah 31 orang dapat. Iya. Nah, akan lain ibaratnya Pak ya. Nan virus ko indak di lantai saja, ndak di lantai asalnya, lantai itu tempat menempelnya. Lapis itu tempat menempelnya. Asalnya di dalam badan wak surang-surang, kan tak ada mencuci kerongkongan di sabun bagai do ya. Nah, jadi orang ko perlu amboraso di supaya awak pengen seluruhnya dulu kalau lain 5 hari sepakai di rumah bang. Dan dilakukan sadonyo tes. Kini sedang disiapkan. Mudah-mudahan setelah itu tidak ada. Aku berharap Ramadan itu jangan terjadi. Kalau tidak patuh model itu, kalau memang tidak patuh model itu, sadonyo ingin mencari jalan lapis. Ambo raso rayo-rayo wak parah. Nah jadi kini kalau yo nak Ramadan wak apa, wak subuh kini kok taat gitu. Sekondisinya lah. Kalau ODP di Swalunto kan ada datanya, Mas. Banyak kan? Iya. ODP-nya ada. Nah, kalau lah model itu kan awak kan tak tahu kini kok 30%. Bahkan ada macam 70%. Orang yang terdampak kok tak nampak gejala ini. Iya. Namanya OTG kan. Orang tanpa gejala. Ternyata membawa virus itu. Apalagi orang-orang yang dari rantau. Nah, baca caranya di keluar maklumat. Tidak boleh orang rantau kok keluar seperti itu. Sedangkan apa saya ditagan apa deh. Iya. Nah, kini kenapa orang rantau tu tidak nyopai ke tempat neneknya, nyopai ke tempat kakaknya, nyopai ke tempat emaknya, nyopai duduk di lapau. Hukumannya kalau orang tu tidak patuh, kan tidak ada ya. Nah, kalau orang tu membawa, kemudian memindahnya ke seorang jamaah. Kemudian baskinnya, nan saja iolah dipel. Iya. Tapi kan kerongkongan orang tak dipel dah. Iya. Hidup orang di dalam tak dipel. Nah otomatis berasia dengan sekali bau dua dan berbagai macam. Iya. Nah kadang-kadang lah sibuk ke dalam tenggorokan berbagai macam. Jadi peluang itu sangat besar. Jadi kecil. Dan kemungkinan lo ulama kalau urusan ibu ya. Iya. Salah. Ketua MU Sumbar tu di surau jama ya. Iya. Lain mengerti ya Mas Abu ini itu kan jadi itulah mang mak kecek tadi ya yo mah. Tapi dia ingatkan
Sebab kalau model itu nan lain bakota pengaruh. Insya Allah buya ko komunikasi ambo jo buya gini ko kan ambo rekam gini ko nantinya kan mambo duduk bersama nanti mau putar nanti di situ nanti buya. Iyo, sebab kalau urusan ibu hati ya, ambo tinggal di Surawa, di lantai 3, Surawa ambo di lantai 1. Satu hari ambo nak memimpin jadi imam pak. Nah, kalau ada ambo di Surawa nak surang lah je nak mendahului ambo jadi imam. Nah, pengajian ambo setiap minggu tu 7 kali ya. Tapi memang mana lagi didahuluan? Apa kawak kabakari dia pakai selera awak dia bertunjuk syariat. Cobalah kalau dalam kondisi darurat modaliko, carilah Ammar bin Yasir. Tadi lama dari itu mengyokeceng kapiet dari mulut nyonya agen ke orang musyrik tuh kalimat yang menunjukkan kekufuran tidak diberangi dek Nabi. Kalau tiba orang tu cia lain tak talok dan kau keceng setelah itu balik ke Nabi. Nah, jadi apalagi kini kau masalah kau memang bahaya penyakit kau jaleh. Nah, orang nang karena itu tidak tampak di awak. Nah, kini secara wilayah awaklah ditetapkan daerah wabah. Jadi jangan dojo istilah zona merah. Itulah dalam rapet MUI seprovinsi, seluruh provinsi se-Indonesia, lalu sampaikan depan MUI lain. Dan mereka lah menyetujui bahwa masing-masing daerah itu melakukan pertimbangan berdasarkan kondisi aktual. Nah, itu makanya putuskan perkotaan, nah masuk kota, sabarlah dulu. Awak tak mau meninggalkan, jadi jangan dikecilkan kalau awak tak ke musajid, itu berarti awak dah beribadah. Kemudian jangan dipacik dalil-dalil dan berkembang di tengah masyarakat dan tidak ada kajian secara hadis. Kau contoh, nah, Innallah idza anzala ahatan, Allah apabila menurunkan bala atau musibah bencana fil ard ke muka bumi ko, turifat dipalingkan an ummaril masajid, dari orang nama makmur ke masjid. Nah, itu ada tulisan itu berkembang. Ingat, ada lo kesimpulannya berarti musajid kalian dua tidak baik itu muka si hadis. Yang pertama hadis itu ada di dalam riwayat Abu Nuaim, nah, dalam tarikh Al-Asfahan, kemudian ada dalam kitab Imam Al-Baihaqi, dalam kitab Su'abil Iman. Nah, hadis-hadis itulah jalan dhaif. Hadis dhaif tidak bisa jadikan hujah untuk tetapkan hukum. Nah, hanya untuk fadail itu pun ada ketentuan yang menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kemudian perlu dipahami, kalaupun hadis itu dipakai, tidak ada jaminan musajid tidak kena wabah dalam hadis itu. Yang akan dipalingkan dari orang yang memakmurkan. Nah, kini coba pahami, orang yang memakmurkan itu siapa? Apakah orang ketika ini tidak ke musajid dalam keadaan uzur, sudah itu dicap tidak memakmurkan? Kalau baik itu tidak memakmurkan musajid, orang sakit, karena tidak bisa ke musajid, itu tidak masuk nama memakmurkan musajid, pedusi, karena tidak diwajibkan ke musajid, itu tidak masuk memakmurkan musajid, orang yang musafir, karena tidak ada kewajibannya untuk datang ke musajid. Nah, jadi tidak baik itu memahami Umar itu orang yang beriman dengan janji-janji Allah. Nah, itu dipakaikan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Dan ini datang ke musajid ketika panggilan ado di saat uzurnya tidak ada. Nah, kini kau awak kan dalam uzur, bukan dalam keadaan normal. Betul. Termasuk yang kecil gaya itu adanya mantan ketua MUI kecamatan lo dulu mau ya. Itu tuh yang biasa bukan tadi kan mana lebih suci rumah pada masjid. Ya begitu logikanya gitu. Nah, kini bertanya awak, mana lebih suci masjid beliau dari masjid di Telawi dibandingkan masjid di Masjidil Haram. Masjidil Haram betul. Kan 3 masjid yang paling afdal di muka bumi. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. 3 negari yang paling mulia di muka bumi ko, Makkah, Madinah, Kudus. Anan terjadi kini dan anan terjadi dalam sejarah. Nah, bukan hanya Masjidil Haram, bahkan tanah Hijaz pernah dikosongkan karena wabah kolera abad 18.
Bawa masa itu jadi pertimbangan hukum. Nah, kini Masjidil Aqsa itu ditutup kan untuk sholat. Keputusan dari kerajaan Yordania, karena Yordania yang bertanggung jawab tentang penyelenggaraan ibadah di Masjidil Aqsa. Di Madinah karena adonan positif. Di Makkah, jadi jangan mau kuat seolah-olah baik itu cara berdalil. Kalau baik itu berdalil keliru umat jadi. Betul. Mana? Akhirnya bertanya mana lebih afdal salat sunat di masjid daripada di rumah? Kan hadisnya dalih afdalus salat fil bait illa al maktubah. Salat nan afdal di rumah kecuali nan wajib. Abang kau di rumah, mana lebih suci rumah kalau masjid? Ibadah ke masjid sadonya. Bila ke masjid, bila awak nak ke masjid, ada hukum-hukum khusus. Dan itulah dipertimbangkan oleh ulama. Betul. Nah, jadi jangan dikecilkan awak sana nipu. Kami ketika memutuskan itu entah lo kaba'ah hati. Nah, kok surau ambo mututui kok. Ambo tiba di atas surau kini. Tujuh kali pengajian siang malam dalam seminggu. Montikan. Kamu kecil mana dan ibu hati ya boleh. Jadi kecuali kalau nama fatwa aku bukan orang musaji, itu lain tak baca curiga. Iya, ya. Seorang yang telah moko di musaji dan senantiasa membina umat, kamu bukan termasuk ulama yang berjalan-jalan sepanjang sumber. Kamu menasab di surau ambo. Kini surau ambo tutui kah? Kalau dia baca ibu hati ya, tapi tidak ke diluahkan mana, do nak jangan ujub lo awak. Seolah-olah awak saja nan rindu ke musaji. Biarlah awak kaduan Allah ke Allah di sepertiga malam yang akhir. Mudah-mudahan di danganya diangketnya wabah ko sebelum Ramadan. Insyaallah. Nah, jadi itulah kira-kira ambo berharap awak kini taat dahulu. Mudah-mudahan peraturan-peraturan ko taruh bisa bergerak. Dan kalau masalah lapau, masalah sampai orang duduk, itu tentu tidak kewenangan Majelis Ulama. Tapi Majelis Ulama lama imbau. Itu di dalam maklumat nomor ampe. Iya. Nah, cari maklumat nomor ampe MUI Sumatera Barat. Itu jelas-jelas himbauan, tapi itu ke pemerintah himbauan awak, so mereka yang punya kewenangan. Tentu tidak mungkin loh. MUI sadonya mau urus lapor MUI lo, mau urus pasar MUI lo. Tentu tidak ada kewenangan sampai ke sinan. Jadi jangan bandingkan itu dengan musaji. Mari kita taat. Nah, jangan dikeceng kalau awak nak ke musaji putus hubungan awak ya Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan. Ambo yakin orang yang ke musaji selama kini gua, lek kau nyoba zikir pagi sore. Ambo khawatir indah. Lek kau jalankan tahajud di malam hari. Ambo yakin tak banyak loh. Kadang-kadang nak ke musaji itu Jumat saja. Dan salat harian lek kau tetap juga. Jadi kini saatnya beramal itu dengan ilmu. Nah, itu nama minta Ustaz, tolonglah. Jadi supaya tunduk awak dahulu dengan kondisiku. Nah, kalau awak tidak jo pasti tentu menyebar jonyo. Nah, kalau orang rantau jangan keluar dulu, itu kan sekedar tertulis. Ambola menerima laporan kok dari banyak daerah, termasuk dari wali-wali negari. Nah, betul loh. Alai kau bisa kau awak membuat hukuman untuk mereka kalau keluar? Kan tak bisa. Jadi kecuali kalau berlaku karantina wilayah. Karantina wilayah itu berlaku di daerah pelosok, di dalam maklumat awak tu. Kalau kota tidak, pinggiran kota tidak. Ada bayonya, kadang ada orang sholat di Telawi. Nah, abeko orang lain akan pergi ke situ. Barami-raminya ke situ, lain tetagan awak orang pergi sholat. Tidak tetagan. Nah, jadi banyaklah berbagai macam ditimbang oleh MUI. Dalam kota, wilayah pinggiran kota, MUI meminta ditiadakan dulu, jangan selenggarakan dulu. Nah, sebablah berbagai macam pertimbangan yang kami lakukan. Dan berbagai data akurat yang kami himpun. Bayangkan sampai kini Pak, hari kepatang sampai 49.000 orang pulang se Sumatera Barat.
itu Sumatera Barat akan berserak di seluruh Sumba. Ya. Itu adonya lagi. Kalau orang memperkirakan nanti jadi 70. Nah itu akan lalu lalang tuh di mana-mana. Nggak bisa wa ambil acik lai. Kalau sempat terjadi di satu masjid, bako nggak aku rusak wibawa masjid dan yang di masjid rupanya virus ko berkembang dua, rusak dan. Iya. Nah, jadi karena itu tolong mintalah ke buya-buya dalam hal serupa kini, tak usahlah bertikai dulu awak. Tak seluruh perbedaan pendapat itu rancak dah. Iya. Ambil pendapat Ibnu Mas'ud ketika orang solat Jo Utsman bin Affan menyempurnakan solat di Mina, padahal Nabi mengkasar. Umar mengkasar, Abu Bakar sebelumnya mengkasar. Nah, Utsman menyangkut banyak orang yang baru masuk Islam, mereka kecil solat dua, hanya sempurna oleh Utsman. Nah, Ibnu Mas'ud sebenarnya tidak setuju, tapi Ibnu Mas'ud anyang saya. Ketika ditanya orang, bos nanya tidak setuju je Utsman. Bahana kok ketika itu kau anyang saja. Kecil Ibnu Mas'ud al-khilafu syarrun. Dalam kondisi kebijakan lah diambil, berbeda pendapat itu buruk. Jadi kecil rancak juga. Kalau hadis ikhtilafu ummati rahmah, itulah jale hadis itu mungkar tuh. Hadis itulah jale mungkar, malah sebagian mengecekkan itu palsu. Berbeda pendapat sama komisi kini ko buruk ko tindak rancak. Nah kalau ke bermuzakarah pula nanti anak baado nanti lah selesai lah wabah ko dulu. Dibuka nama majlis bermudakarah mana lah. Tapi kalau kini saatnya umat satu arahan, ada juga menyimpang. Ingat apa lagi keputusan ko tak sebatas maklumat dan fatwa. Inilah diambil oleh pemimpin satu daerah menjadi keputusan. Perhatikanlah menjadi keputusan qada'nya sebenarnya. Lah keputusan pemimpin. Kalau keputusan kepemimpin tentulah masuk dalam kategori wajib ditaati. Kok kan ya awak bako tak patuh awak gitu. Jadi itulah kira-kira Ustaz, tolong disampaikan. Dan kalau Ustaz rekam rancak mana? Lain mau rekam insyaallah dalamnya rencana hari Senin di daerah Telawi, hari Rabu secara kota Soluntun nanti. Jadi tolonglah sampaikanlah itu supaya jangan ndaknya awak berpanjang-panjang wabah ko ha. Jadi Ustaz. Jadi Ustaz. Ya. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam.